Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, saudara-saudari sekalian serta para penuntut ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi agama dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kemudahan serta taufik darinya kita dapat memulai kajian yang baru yang diselenggarakan oleh Markas Online Takalam. Kajian ini insyaallah kajian tentang ilmu Quran yang insyaallah akan dimudahkan untuk para pemula dalam mempelajari ilmu ini. Kajian ini kita akan menggunakan kitab Ulumul Quran Su'alun wa Jawabun. Ulumul Quran Su'alun wa Jawabun, i'dad atau karya Faiz bin Sayyaf As-Sarih. Ulumul Quran Su'alun wa Jawabun, i'dad Faiz bin Sayyaf As-Sarih, yaitu seputar tanya jawab seputar Ulumul Quran yang ditulis oleh Syekh Faiz bin Sayyaf As-Sarih. Mari kita baca muqaddimah sebelum kita masuk ke isi kitab ini. Karena membaca muqaddimah itu sangat penting untuk kita memiliki gambaran secara global kenapa penulis suatu kitab menulis kitabnya. Apa tujuan sang penulis menuliskan kitab tersebut. Dan juga kita akan mendapatkan gambaran secara global apa ilmu yang akan dibahas di dalam kitab tersebut. Maka penting kita membaca muqaddimah suatu kitab. Ya. Di antara kebiasaan para penuntut ilmu yang salah adalah ketika membaca kitab langsung masuk ke dalam isi. Atau ketika membeli sebuah kitab langsung melihat isinya tanpa dia membaca muqaddimah atau mungkin membaca daftar isi dari kitab tersebut, sehingga begitu kitabnya diletakkan di rak, dia tidak tahu secara global apa sih yang dibahas di dalam kitab tersebut dari awal sampai akhir. Maka di antara cara agar kita terus semangat, tidak berhenti di tengah jalan dalam mengkaji suatu kitab, kita membaca muqaddimah atau pendahuluan yang ditulis oleh penulis yang biasanya terletak di awal kitab tersebut, dan juga membaca fihris. Kalau seandainya kita ingin segera meletakkannya ke rak buku kita, atau kita ingin menunda pembacaan kitab tersebut di waktu yang akan datang.
Kalau seandainya kita sudah mulai mempelajari kitab tersebut, sudah kuat tekad kita, niat kita untuk mempelajari kitab tersebut dari awal sampai akhir, maka setelah membaca muqaddimah hendaknya kita mengenal yang diistilahkan oleh para ulama mabadi asyarah, yaitu 10 pengenalan dasar tentang suatu ilmu, khususnya ilmu yang dibahas di dalam kitab tersebut. Nah, kita akan mempelajari ilmu Quran, ya, ulumul Quran atau ilmu Al-Quran. Maka setelah muqaddimah, nanti kita akan membahas yang ditulis oleh penulis seputar pengenalan dasar atau mabadi, ya, hal-hal dasar mengenai ilmu Al-Quran yang harus kita pahami. Silakan dibuka buku Ulumul Quran Su'alun wa Jawab karya Syekh Faiz bin Sayyaf As-Sarih. Buku ini sudah keluar atau sudah diterbitkan dengan 3 kali cetakan atau 3 kali terbitan. Dan yang PDF ini, PDF yang bersama antum atau yang bisa antum lihat di layar, itu kemungkinan cetakan yang pertama, dan hingga saat ini itu sudah 3 kali cetakan. Barusan ini sudah keluar cetakan yang ketiga, di mana cetakan ini berwarna biru langit seperti yang antum lihat juga di layar. Ada gambarnya, buku berwarna biru langit, ya, Ulumul Quran Su'alun wa Jawabun, ada gambar Al-Quran dan gambar tanda tanya besar. Ini adalah gambar cover buku Ulumul Quran ini cetakan yang ketiga atau cetakan yang terbarunya. Kalau seandainya nanti ada perbedaan, mungkin kita akan sebutkan, ya, perbandingan cetakan tersebut melalui tulisan-tulisannya yang mungkin ada perbedaan atau perubahan dari sang penulis. Nah, penulis Syekh Faiz bin Sayyaf As-Sarih mengatakan di dalam kitabnya Ulumul Quran Su'alun wa Jawabun, ilmu Al-Quran dalam bentuk tanya jawab atau tanya jawab seputar ilmu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, pendahuluan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba hudan wa rahmatan wa dzikra li ulil albab. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alkitab, yakni Al-Quranul Karim. Hudaw wa rahmatan wa dzikra li ulil albab, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan adalah sebagai petunjuk dan dalam rangka atau sebagai petunjuk dan rahmat, kasih sayangnya, wa dzikra, dan juga peringatan bagi orang-orang yang berakal. Wa salatan wa salaman daimaini. Salawat dan salam, ya, yang abadi dan terus menerus, ala khairi man aqbala ala rabbih wa ana, semoga tercurahkan kepada sebaik-baik orang yang memberikan perhatian kepada Rabb-nya dan sebaik-baik hamba yang kembali kepada Rabb-nya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kirami wa jami'is sahabi, dan juga semoga tercurahkan kepada para keluarganya yang mulia dan juga kepada seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil hisab, dan semoga tercurahkan pula kepada siapapun yang mengikutinya dengan cara yang baik, dengan ihsan, sampai hari kiamat kelak, hari hisab, hari di mana seluruh amalan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, fa inna kitab Allah, wa ba'du, ini ada di cetakan pertama ini, ya, atau di PDF ini. Sedangkan di cetakan yang kedua yang pemateri miliki
itu dirubah oleh Syekh menjadi amma ba'du. Kenapa Syekh merubahnya dari wa ba'du ke amma ba'du? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kami belum mengetahuinya. Namun secara bahasa Arab, ya, para ulama secara yang paling afdal, ya, itu adalah amma ba'du. Ya, amma ba'du. Adapun wa ba'du sebagaimana yang biasa diucapkan oleh banyak orang, atau amma ba'du tapi dengan tambahan summa sebelumnya, summa amma ba'du, maka ini tidak lebih afdal dibandingkan amma ba'du. Kenapa? Karena sering sekali Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan amma ba'du dan tidak pernah beliau mengucapkan amma ba'du ini dengan tambahan summa sebelumnya, juga tidak pernah berubah menjadi wa ba'du. Maka yang paling afdal adalah amma ba'du, sehingga lebih sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, wa ba'du ini sudah diubah oleh Syekh di cetakan yang kedua, ya. Saya tidak tahu bagaimana cetakan yang ketiga, sudah dirubah menjadi amma ba'du. Ya. Nah, fa inna kitaballahi khaza'in tustanbatu minha al-'ulum. Adapun selanjutnya, sesungguhnya kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, merupakan khaza'in, simpanan, khazanah, perbendaharaan, tustanbatu minhal ulum, yang dikeluarkan darinya ilmu-ilmu. Jadi dari Al-Qur'anul Karim maka terciptalah ilmu-ilmu. Atau bahasa lainnya adalah Al-Qur'anul Karim merupakan aslul ulum, sumber banyak ilmu. Wa mitmarun tatabara fihi al-fuhum. Mitmar ini merupakan medan atau lapangan, di mana di dalam medan tersebut pemahaman-pemahaman itu saling berlomba-lomba. Wa ma zala hadzal kitabu hafilan bid-durari. Dan kitab ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, itu senantiasa dipenuhi dengan durar, permata, mutiara, mali'an bil qurar, dan penuh dengan cahaya-cahaya. Yunhilu minhul ulama biqadri ma yaftahullahu alaihim minhu. Di mana para ulama mereka mengambil minum. Jadi anhala yunhilu, ya, itu sesuai makna asalnya adalah mengambil minum atau memberikan minum, ya, atau yanhalu, minum. Dari Al-Quran tersebut para ulama minum, maksudnya mengambil manfaat, mengambil banyak faedah. Biqadri ma yaftahullahu alaihim minhu, sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka. Wa biqadri ma faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'din min adawatil idrak wa wasailil fahmi, dan juga ini berbanding lurus dengan karunia Allah yang Allah telah karuniakan sebahagian mereka, yakni sebahagian ulama dari sebahagian yang lainnya, ya, berupa adawatul idrak. Idrak itu adalah memahami, yakni alat-alat untuk memahami atau menangkap pesan itu berbeda-beda dari satu ulama ke ulama yang lain. Allah Subhanahu wa taala karuniai sebahagian ulama sehingga memiliki alat yang sangat bagus dalam menangkap pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, sementara mungkin ulama yang lainnya di bawah itu, ya. Makanya tadi di atas penulis mengatakan mitmarun tatabara fihi al-fuhum, bahwasanya Al-Quran ini merupakan medan di mana pemahaman para manusia, para ulama di situ berlomba-lomba. Ada yang bisa mengambil istinbat 10 dari satu ayat, ya, intisari atau kesimpulan atau hukum dari satu ayat. Ada yang mungkin tidak tampak baginya kesimpulan tersebut kecuali 2 atau 3, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang Allah bukakan bagi mereka, sesuai dengan karunia
yang Allah berikan kepada sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dari alat-alat menangkap pesan ini, ya, ataupun wasilah-wasilah perantara-perantara untuk memahami hal tersebut. Walaka an tata'ammala fi qawli Ali radhiyallahu anhu hina su'il. Dan Anda, ya, bisa merenungi perkataan Ali berikut ini. Tatkala beliau ditanya, hal indakum syai'un minal wahyi illa ma fi kitabillah. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, sebahagian orang itu menyangka bahwa Rasul menitipkan sesuatu kepada ahlu keluarga beliau, ahlu bait beliau, yang tidak diberikan kepada yang lain, ya, berupa ilmu, ya, atau apapun itu, ya, sunnah Nabi, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika itu di antara keluarga Nabi yang paling dekat dengan beliau, anak pamannya, ya, sekaligus menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah ditanya, hal indakum syai'un minal wahyi illa ma fi kitabillah? Apakah kalian memiliki sesuatu dari wahyu Allah yang diberitahukan oleh Rasul kepada kalian selain yang ada di kitabullah, selain yang ada di dalam Al-Quran? Apa kata Ali? La, walladhi falaqal habbata wa bara'an nasamah. Tidak, kata Ali, tidak ada yang dikhususkan oleh Rasul untuk kami dari wahyu-wahyu Allah. Tidak ada, ya. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala semuanya yang ada di dalam kitabullah itu, dan semua yang sampai kepada kita dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walladhi falaqal habbah. Kemudian Ali bin Abi Thalib bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, demi zat yang membelah biji. Maksudnya adalah biji ketika sudah ditanam, ya, di dalam bumi, kemudian terbelahlah untuk dia, kemudian tumbuh. Siapa yang membuat biji tersebut terbelah, kemudian tumbuh dan seterusnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi falaqal habbah, demi zat yang telah membelah biji. Wa bara'an nasamah, dan demi zat yang menciptakan nyawa atau menghidupkan jiwa, ya. Ma a'lamuhu illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an. Ya, saya tidak mengetahuinya melainkan hanyalah suatu pemahaman yang Allah berikan kepada seorang laki-laki tentang Al-Qur'an ini. Ya, artinya mungkin, ya, ada sebahagian sahabat, dan boleh jadi bertepatan sahabat tersebut adalah ahlul bait. Dia tahu sesuatu tentang Al-Quran yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi maksud Ali di sini bukan berarti orang itu tahu, ya, bukan berarti karena ada ilmu yang disampaikan kepada dia oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak disampaikan kepada para sahabat yang lain dari wahyu Allah ini khususnya. Tetapi dia mengetahui itu dikarenakan apa? Fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Quran. Itu dikarenakan suatu pemahaman yang memang Allah berikan kepada seseorang tentang Al-Quran ini. Wa ma fi hadhihi sahifah, dan yang ada di dalam lembaran-lembaran ini. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib memegang lembaran-lembaran yang di dalamnya adalah beberapa sabda Nabi alaihi salatu wasalam, beberapa sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dan sebenarnya yang ada di dalam sahifah atau lembaran-lembaran itu juga sudah disampaikan kepada para sahabat yang lain. Yang ada dalam lembaran-lembaran yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib itu juga sesuatu yang diketahui oleh para sahabat yang lain. Hanya saja pemahaman yang berbeda. Itu maksud Ali bin Abi Thalib. Pemahaman yang berbeda. Dan pemahaman itu merupakan sesuatu yang Allah karuniai kepada seseorang. Ya, yang Allah lebihkan seseorang dengannya daripada yang lain. Ya. Wa sadaqa habrul Qur'an hina qala, ya, dan telah benar seorang ulama Al-Qur'an tatkala dia berkata, jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali. Seluruh ilmu itu sudah ada di dalam Al-Qur'an, hanya saja taqasara anhu afhamur rijal,
Hanya saja banyak dari pemahaman ar-rijal, yakni orang-orang atau para ulama, taqasara, yakni taqasara terbatas. Ya. Sebenarnya ilmu itu sudah ada di dalam Al-Quran, tetapi pemahaman kita yang kadang tidak sampai ke situ, ke ilmu tersebut. Terbatas pemahaman kita ini. Ya. Nah, tidak sampainya pemahaman kita ke situ bukan berarti ilmu tersebut tidak ada di dalam Al-Quran. Kita harus yakini jami'ul ilmi fil Quran. Seluruh ilmu itu sudah terdapat dan terkandung di dalam Al-Quran. Wa min tilkal ulum allati tattasilu bil Quran ulumun lasiqatun bihi. Nah, di antara ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu apa tadi? Ilmu-ilmu allati tustanbatu min al-Quran. Ilmu-ilmu yang diambil atau dikeluarkan dari Al-Quranul Karim. Tilkal allati tattasilu bil Quran, yang mana ilmu ini berkaitan dengan Al-Quran, ulumun lasiqatun bihi, yaitu ilmu-ilmu yang sangat nempel erat, ya, yang sangat erat menempel dengan Al-Quran. Dia betul-betul berkaitan dengan Al-Quran gitu. Saking nempelnya ilmu tersebut. Tahki kaifiyatan nuzul, di mana ilmu-ilmu ini menceritakan bagaimana sih turunnya Al-Quran tersebut. Wa asbab nuzulih, bagaimana sih turunnya Al-Quran itu? Maaf, apa sebab-sebab turunnya Al-Quran tersebut? Wa awqatan nuzulih, waktu-waktu turunnya, kapan saja turun ayat ini, kapan saja turun surat ini. Wa adrab khitabih, dan macam-macam bentuk redaksi Al-Quran. Wa anwa'a dilalatih, dan bermacam-macam kandungan-kandungan Al-Quranul Karim. Wa qad istalaha ulama'u hadzal fanni ala tasmiyatiha bi ulumil Quran. Dan para ulama ilmu ini itu sudah sepakat dalam menamai ilmu ini dengan nama ilmu ulumul Quran. Ya, jadi ilmu ini disebut sebagai ulumul Quran. Ilmu tentang apa tadi? Ilmu yang maksudnya lasiqatun bihi, yang sangat nempel erat sama Al-Quran. Kenapa dikatakan nempel erat? Karena memang menceritakan bagaimana turunnya Al-Quran. Kemudian apa sebab turunnya? Waktu turunnya. Kemudian bentuk-bentuk redaksi tersebut. Ya, kandungan-kandungannya. Maka ilmu ini diistilahkan sebagai ulumul Quran. Ilmu Al-Quran. Ya, perhatikan, bukan ilmu Al-Quran tapi ulumul Quran. Kenapa? Karena ilmu ini itu jenis-jenisnya atau aspek-aspek yang dikaji di dalamnya itu sangat banyak. Bahkan setiap aspek itu sudah dianggap ilmu tersendiri. Makanya tidak disebut ilmu Quran tapi ulumul Quran. Ilmu Al-Quran. Nanti akan dijelaskan oleh penulis insyaallah ta'ala. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan wa qad ahbabtu an adriba fi hadzal fanni bisahmin. Nah, saya ingin memiliki saham dalam ilmu ini, atau saya ingin memberikan kontribusi untuk ilmu ini. Wala syakka anna min majalati ta'allumil ilmi wa subuli khidmatihi taqribahu li talibi. Dan tidak diragukan lagi, ya, di antara majal atau ruang medan untuk mempelajari suatu ilmu dan juga jalan-jalan dalam berkhidmat kepada suatu ilmu itu adalah taqribahu li talibi, mendekatkan ilmu tersebut kepada para penuntutnya. Kita ulangi lagi, ya. Kata beliau, wala syakka anna min majalati ta'allumil ilmi wa subuli khidmatihi, tidak diragukan lagi bahwa di antara ruang atau medan mempelajari ilmu, ya, dan di antara jalan-jalan agar kita bisa berkhidmat untuk ilmu adalah taqribahu li talibi, yaitu kita mendekatkan ilmu tersebut kepada para penuntutnya, para pelajarnya. Wa tashilahu lisaliki,
mempermudah ilmu tersebut untuk dipahami oleh orang-orang yang meniti jalan dalam mempelajarinya. Fa'ahbabtu fi hadhihi as-safahati an ajma'a 'umdata masailihi taysiran lit-tullab. Maka saya ingin di lembaran-lembaran ini, maksud beliau adalah di buku beliau ini, Ulumul Quran Su'alun wa Jawab, tanya jawab seputar Ulumul Quran, saya ingin di lembaran-lembaran di dalam buku ini, saya ingin mengumpulkan yang pokok dari masalah-masalah ilmu Quran ini. Taysiran lit-tullab, dalam rangka apa? Untuk mempermudahkan para pembelajar ilmu ini. Mura'iyan an takuna fi qalibi su'alin wa jawabin, dengan memperhatikan agar apa yang saya tulis di dalam lembaran-lembaran ini itu dibuat dalam bentuk qalib. Qalib itu bentuk format atau qalab. Bisa dibaca dua. Bisa dibaca qalib, bisa dibaca qalab. An takuna fi qalabi su'alin wa jawab. Saya menjaga agar tulisan saya ini dibuat dalam bentuk tanya jawab. Wa qad raja'tu ila maraji'a fi hadzal jam'i, dan dalam mengumpulkan materi-materi yang ada di dalam buku ini, di dalam catatan dan lembaran-lembaran ini, itu saya merujuk ke beberapa referensi. Umdatuha thalathatu maraji', ya. Di mana referensi pokoknya itu ada 3. Yang pertama, al-awwalu mabahithu fi ulumil Quran. Ada kitab judulnya Mabahith fi Ulumil Quran li Syekh Manna'il Qattan. Ya, ini buku Ulumul Quran yang paling populer. Ya. Karya Syekh Manna' Al-Qattan. Kemudian yang kedua, Ats-tsani Dirasatun fi Ulumil Quranil Karim. Buku yang judulnya Dirasatun fi Ulumil Quranil Karim lil Ustadz Dr. Fahad Ar-Rumi. Karya Ustadz Dr. Fahad Ar-Rumi. Ats-tsalitsu, kemudian referensi yang ketiga, Al-Wajizu fi Ulumil Quranil Azizi lil Ustadz Dr. Ali Al-Ubaid. Ya, kemungkinan bacaannya adalah Al-Ubaid. Ya, karya Al-Ustadz Dr. Ali Al-Ubaid. Nah, di sini ada sedikit perubahan. Ya. Di cetakan yang kedua yang ada bersama pemateri, Mabahis fi Ulumil Quran itu tidak tertulis. Kita bacakan isi cetakan yang kedua. Yang pertama, Dirasat fi Ulumil Quran lil Ustadz Dr. Fahad Ar-Rumi. Jadi di cetakan yang kedua nomor 1 ini. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Wajiz fi Ulumil Quranil Aziz. Di cetakan yang kedua, ini nomor 2. Yang nomor 3 di cetakan pertama, itu di nomor 2 pada cetakan yang kedua. Sedangkan Mabahis fi Ulumil Quran tidak tertulis sebagai referensi utama yang disebutkan oleh penulis di dalam cetakan yang kedua. Dalam cetakan yang kedua tidak ada Mabahis fi Ulumil Quran, yang beliau tulis Al-Muyassaru fi Ulumil Quran. Ya, Al-Muyassaru fi Ulumil Quran, yang diterbitkan oleh Markaz Ad-Dirasat wal Ma'lumat Al-Quraniyah di Ma'hadil Imam Syatibi. Markaz Dirasat wal Ma'lumat Al-Quraniyah di Ma'had Al-Imam Syatibi. Ya, kemudian selanjutnya penulis mengatakan, wa man ittala'a ala hadhihi al-masail al-majmu'ati wa ahsana fahmaha faqad dhafira bimabadi'i hadzal ilmi. Barang siapa yang membaca atau mentelaah masalah-masalah ini dan memahaminya dengan pemahaman yang baik, maka dia telah beruntung, ya, menguasai dasar-dasar ilmu ini. Ya. Kita ulangi lagi. Sebagaimana kata penulis, barang siapa yang ingin beruntung dapat memahami ilmu atau ulumul Quran ini dengan baik, maka hendaknya dia
betul-betul memahami masalah-masalah yang dikaji di dalam ulumul Quran ini. Wa tasawwarahu tasawwuran 'aman, ya, juga memiliki gambaran yang global, gambaran umum tentang ulumul Quran ini. Wa hadza awanu syuru'i fil maqsudi. Nah, sekarang waktunya kita untuk masuk dan memulai apa yang kita maksudkan, yaitu dari mengkaji ulumul Quran ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik serta memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini muqaddimah dari penulis terkait ulumul Quran dan kenapa beliau menulis tulisannya ini, dan juga apa buku-buku yang menjadi referensi utama beliau dalam mengumpulkan materi-materi yang beliau tulis di dalam buku ini. Ya, kita ulangi lagi bahwa ulumul Quran, ya, itu adalah ilmu yang sangat berkaitan erat dengan Al-Quran itu sendiri. Karena ilmu Al-Quran nanti menceritakan tentang kapan Al-Quranul Karim diturunkan, ya, surat ini kapan, ayat itu kapan, tentang apa, dan pada peristiwa apa dia diturunkan, apa sebab diturunkannya, ya. Kemudian bagaimana bentuk redaksinya dan lain sebagainya, ya. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah, ya. Apa wahyu yang pertama kali diturunkan, apa wahyu yang terakhir kali diturunkan. Ini pembahasan-pembahasan dalam ulumul Quran. Nah, beliau menulis buku ini dalam bentuk tanya dan jawab. Supaya apa? Supaya semakin mempermudah para pelajar ilmu ini, khususnya para pemula dalam mempelajari ilmu ini, untuk memahami ilmu ini. Ya, itu adalah tujuan utama beliau menulis buku ini, yaitu taqribu hadzal fanni li talibih. Mendekatkan pemahaman para pelajarnya, ya, untuk mempelajari ilmu Al-Quran ini. Ya, hatta pemula sekalipun, Syekh penulis berusaha untuk memudahkan pemahaman ilmu ini dengan membaca dan mengkaji buku yang beliau tulis ini. Dan referensi utamanya ada 3. Yang pertama Dirasat fi Ulumil Quranil Karim, yang kedua Al-Wajiz fi Ulumil Quranil Aziz, dan yang ketiga Al-Muyassar fi Ulumil Quran berdasarkan cetakan yang kedua. Sekarang kita masuk ke judul atau pembahasan yang pertama dari kitab ini, ya. Maka kembali kita tegaskan dan kita ulangi, ya, sebagai nasihat bagi diri saya sendiri dan kepada para penuntut ilmu sekalian, agar ketika kita mempelajari suatu cabang ilmu, kita mengenal dulu seputar ilmu tersebut. Kita harus mempelajari hal-hal yang harus kita pelajari seputar ilmu tersebut. Dari apa sih nama ilmu tersebut, ya, apa faedah mempelajari ilmu tersebut, ya, apa yang dibahas di dalam ilmu tersebut, apa hukum mempelajari ilmu tersebut, perkara-perkara apa saja yang dibahas di dalam ilmu tersebut, apa keutamaan mempelajari ilmu tersebut, yang dikenal oleh para ulama sebagai al-mabadi al-asyarah, ya, al-mabadi al-asyarah, 10 pengantar dasar tentang suatu ilmu. Kalau seandainya kita tidak mengenal ini, maka itu yang membuat kita cepat bosan dalam mempelajari suatu cabang disiplin ilmu, sehingga banyak kita dapati para penuntut ilmu baru mempelajari suatu kitab beberapa lembar, baru menghadiri suatu kajian kitab beberapa majlis, langsung berhenti di tengah jalan. Kenapa? Bosan. Maka betul kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tidak ada kecintaan yang tumbuh pada dirinya tatkala mempelajari ilmu tersebut. Apa motifnya atau apa yang membuat dia seperti itu? Dari awal dia tidak memiliki gambaran umum apa sih yang akan dia pelajari. Kenapa dia mempelajari ilmu tersebut? Apakah ada faedah, buah yang kembali kepadanya tatkala dia mempelajari ilmu tersebut? Nah, ketika seseorang, ya, sudah mengenal pengantar dasar ini, maka dia akan lebih semangat lagi untuk mempelajari
ilmu tersebut. Nah, sekarang ya kita akan dibawa oleh penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, untuk mengenal beberapa pengantar tentang ulumul Quran ini. Silakan dilihat halaman 5 atau halaman 7 untuk buku cetakan yang kedua. Penulis mengatakan ta'rifu ulumil Qur'ani wa nash'atuhu. Pengertian atau definisi ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Wa nash'atuhu, dan tumbuh kembangnya atau pertumbuhan ulumul Quran. Soal yang pertama, ma ta'rifu ulumil Quran? Apa sih yang dimaksud dengan ulumul Quran? Atau apa pengertian ulumul Quran? Penulis mengatakan huwa ilmun yadhummu abahathan kulliyatan muhimmatan tattasilu bil Qur'anil 'azim min nawahin syatta. Ulumul Quran itu adalah suatu cabang ilmu yang memuat pembahasan global yang penting. Kita ulangi lagi. Ulumul Quran merupakan suatu cabang ilmu atau suatu disiplin ilmu yang memuat sejumlah pembahasan global yang sangat penting yang berkaitan erat dengan Al-Qur'anul Azim. Min nawahin syatta, dari berbagai aspek atau berbagai segi. Wa yumkinu i'tibaru kullin minha ilman mutamayyizan. Bahkan kita bisa menganggap setiap aspek yang dibicarakan itu ilmu tersendiri. Ya, kita ulangi lagi, apa itu ulumul Quran supaya kita paham apa sih ilmu yang sedang kita pelajari ini. Ilmu Al-Quran itu merupakan ilmu, suatu cabang ilmu yadhummu abhathan kulliyatan muhimmatan, yang memuat sejumlah pembahasan global yang sangat penting, tattasilu bil Qur'anil 'azim, yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul 'azim min nawahin syatta, dari berbagai segi atau berbagai aspek pembahasan. Wa yumkinu i'tibaru kullin minha ilman mutamayyizan, dan kita bisa menganggap setiap pembahasan yang dibahas, yang dimaksud tadi itu merupakan ilmu tersendiri. Merupakan ilmu tersendiri. Ya. Jadi ada beberapa ilmu yang semuanya itu termasuk kategori ulumul Quran. Tapi setiap jenisnya, setiap aspek yang dikaji itu bahkan dianggap sebagai ilmu tersendiri. Contohnya ada an-nasikh wal mansukh. Itu merupakan salah satu aspek yang dikaji di dalam ulumul Quran. Salah satu jenis pembahasan di dalam ulumul Quran. Tetapi untuk an-nasikh wal mansukh sendiri itu bisa dianggap ilmu tersendiri. Ya, itu bisa dianggap ilmu tersendiri. Contohnya apa lagi? Asbabun nuzul. Tentang sebab turunnya wahyu, ayat ataupun surat, itu merupakan aspek yang dikaji dalam ulumul Quran. Namun dia pun bisa dianggap sebagai ilmu tersendiri, ilmu yang terpisah, meskipun bagian dari ulumul Quran. Makanya penamaannya itu bukan ilmu Quran, tapi para ulama menamainya dengan ulumul Quran. Ulum, jadi ilmunya itu banyak. Ya, ilmunya itu banyak. Maksud ilmu yang dimaksud ilmu di sini adalah aspek yang dikaji di dalam ilmu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ma ta'riful Quran. Ya. Kita sudah tahu maksud dari ilmu itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bilafzihi al-muta'abbadu bitilawatihi al-manqulu bitawaturi al-maktubu fil masahifi min awwali suratil fatihati ila akhiri suratil nasi. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-munazzalu, yang diturunkan ala nabiyhi Muhammadin, kepada
nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu bilafzihi, yang mana redaksinya itu merupakan mukjizat. Ya. Setiap lafaz di dalam Al-Qur'an itu merupakan mukjizat. Maksud mukjizat itu tidak ada satu orang pun dari manusia, jin ataupun yang lainnya, tidak ada satu makhluk pun yang mampu membuat lafaz yang serupa atau ayat yang serupa, surat yang serupa. Jadi redaksinya merupakan mukjizat al-muta'abbadu bi tilawati, yang membacanya itu dinilai sebagai ibadah. Ya, maksudnya adalah sekedar kita membaca Al-Quran meskipun kita tidak paham artinya, kita mendapatkan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berbeda dengan kita membaca koran, kita membaca majalah, ketika kita membaca buku, bahkan hadis qudsi sekalipun kalau dibaca semata-mata karena membacanya itu tidak mendapatkan pahala. Kita membaca tanpa tahu makna dari hadis qudsi tersebut, itu tidak dapat pahala. Tapi Al-Quranul Karim dengan membacanya saja, meskipun kita tidak paham artinya, itu dinilai pahala. Al-manqulu bit-tawaturi, yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Ya, secara mutawatir. Yang meriwayatkan Al-Quran, yang menukil Al-Quran dari Nabi kita alaihi salatu wassalam sejumlah besar dari kalangan sahabat. Ya, jumlah yang besar ini menukil menyampaikannya kepada sejumlah besar dari kalangan tabi'in, generasi setelahnya. Sejumlah besar dari kalangan tabi'in juga meriwayatnya kepada yang setelahnya sampai ke kita. Yang dengan jumlah yang sangat besar itu tidak mungkin bisa dikatakan mereka bersekongkol untuk berdusta. Itu maksud dari mutawatir. Jadi dinukil kepada kita secara mutawatir. Al-maktubu fil masahifi, di mana firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang redaksinya itu merupakan mukjizat, yang membacanya dinilai ibadah, yang dinukil kepada kita secara mutawatir, itu tertulis di mushaf. Tertulis di mushaf. Dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Ya, dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Ini adalah definisi dari Al-Qur'anu Al-Karim. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mal farqu bainal Qur'ani wal haditsil qudsi? Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar hadis qudsi, bahwa hadis qudsi itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya dengan Al-Qur'an yang tadi barusan kita jelaskan? Di sini Syekh Hafizahullah taala, penulis, menyebutkan beberapa perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Yang pertama, bahwasannya Al-Qur'anul Karim waqa'at tahaddi bihi wal i'jazu. Bahwasannya Al-Qur'anul Karim, ya, waqa'a, terjadi padanya at-tahaddi bihi, ya, tantangan. Maksudnya begini, Al-Qur'anul Karim itu merupakan alat tantangan, ya, alat untuk tantangan. Jadi Al-Quran itu posisinya sebagai alat untuk tantangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menantang orang Arab ketika itu agar mendatangkan yang semisal Al-Quran kalau seandainya mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi yang dijadikan sebagai alat tantangan ketika itu apa? Al-Quranul Karim. Itu maksud annal Qur'ana waqa'at tahaddi bihi wal i'jazu. Ya. Dan juga padanya ada kemukjizatan. Ya, padanya ada kemukjizatan, yakni Al-Quran ini membuat orang-orang lemah dari apa? Dari mendatangkan satu ayat pun yang semisal dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran.
Ya, itu yang dimaksud dengan Al-Quran itu merupakan mukjizat. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena dia melemahkan orang-orang Arab sekalipun yang pintar bahasa Arab ketika itu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Jadi Al-Quran waqa'at tahaddi bihi, posisinya sebagai alat untuk tantangan, di mana Allah Subhanahu wa taala dengannya menantang para pendusta Al-Quran dari kalangan orang-orang Arab yang sangat pandai berbahasa Arab ketika itu. Ini Al-Quranul Karim. Wa ammal hadithul qudsiyyu falam yaqa' bihi at-tahaddi. Adapun hadis qudsi falam yaqa' bihi at-tahaddi, tidak menjadi alat untuk tantangan dan juga padanya tidak ada kemukjizatan. Paham ya? Nah, Al-Quranul Karim posisinya sebagai alat untuk tantangan, di mana Allah dengannya menantang para pendusta ya Al-Quran dari kalangan bangsa Arab ketika itu. Adapun hadis qudsi ya tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk tantangan dan tidak ada kemukjizatan pada hadis qudsi. Oleh karenanya hadis qudsi ya ada juga hadis qudsi yang maudhu', yang palsu. Ya, ada orang yang mampu untuk membuat semisal hadis qudsi meskipun pada akhirnya terkuak bahwa itu adalah hadis qudsi. Karena Allah Subhanahu wa taala secara umum menjaga wahyunya ini dari para perusak agama. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anu manqulun bitawaturi. Al-Qur'anul Karim manqulun bitawatur, dinukilkan sampai kepada kita itu secara mutawatir. Dan makna mutawatir kita sudah sebutkan sebelum ini tadi. Wa yakfuru man jahada syai'an minhu, dan kafir hukumnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran meskipun sedikit. Kita ulangi lagi. Wa yakfuru man jahada syai'an minhu, dan kafirlah orang yang mengingkari sedikit pun dari Al-Quranul Karim. Bahkan satu huruf pun diingkari, ya, atau satu ayat pun yang diingkari di dalam Al-Quran, maka pengingkarannya itu menyebabkan dia jatuh pada kekufuran, atau pengingkarannya itu membuat dia menjadi kafir karena dia telah mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa qat'iyyul thubut. Maka hasilnya, intinya bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah qat'iyyul thubut kulluhu. Qat'iyyul thubuti kulluhu. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim seluruhnya itu hukumnya qat'iyyul thubut. Apa yang dimaksud dengan qat'iyyul thubut? Yakni kevalidannya itu bersifat pasti. Ya. Kevalidannya itu bersifat pasti. Kenapa? Karena manqulun bitawatur. Karena sampainya kepada kita itu secara mutawatir. Amal hadithul qudsiyyu fa aghlabuhu ahaditsu ahadin. Adapun hadis qudsi, ya, hadis qudsi, maka mayoritasnya itu merupakan hadis-hadis yang ahad. Hadis-hadis ahad. Ahad ini kebalikan dari mutawatir. Ya. Kebalikan dari mutawatir, dan ini dibahas dalam mustalah hadis. Nah, ini merupakan mustalah hadis. Nah, intinya adalah kalau seandainya mayoritas hadis qudsi itu adalah hadis ahad, bukan mutawatir, maka berbeda dengan mutawatir yang validitasnya itu bersifat pasti. Kalau hadis-hadis ahad zanniyul thubut, ya. Zanniyul thubut maksudnya adalah kevalidannya atau validitasnya itu sifatnya zanni. Zanni itu apa? Sangkaan kuat. Ya, sangkaan kuat. Tapi tidak pasti. Begitu kata mereka. Wala yakfuru man jahada ghairal mutawatir minhu, dan tidak kafir hukumnya orang-orang yang mengingkari hadis-hadis yang tidak mutawatir. Jadi kalau hadis qudsinya enggak mutawatir, karena memang kebanyakan hadis qudsi itu ahad, bukan mutawatir. Maka kalau mengingkari hadis ahad ini, maka tidaklah kufur pelakunya.
Ya. Artinya kalau yang diingkari bukan hadis qudsi yang mutawatir, maka tidaklah kufur pelakunya. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengingkari hadis-hadis ahad tersebut dari segi apa? Dari segi kevalidannya, bukan dari segi maknanya. Maksudnya kalau seandainya kevalidannya itu sahih, kevalidannya itu pasti, maksudnya itu hadis qudsi tersebut meskipun ahad tapi sahih, lalu dia ingkari makna kandungan dari hadis tersebut, tentu ini kekufuran, ya. Karena memang di antara pembatal keimanan yang dijelaskan oleh para ulama adalah mengingkari yang datang daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, namun yang dimaksud di sini tidak kufur yang mengingkari yang bukan mutawatir atau yang mengingkari hadis-hadis ahad, maksudnya dia tidak meyakini bahwa hadis tersebut adalah hadis mutawatir. Ya, dia meyakininya sebagai hadis ahad. Kemudian hadis ahad itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Dan pembahasan menghukumi suatu hadis sahih atau tidak sahih, ini pembahasan yang mungkin para ulama juga berbeda. Sehingga kalau seandainya dia menganggap bahwa hadis tersebut tidak sahih, bukan karena dia menganggapnya sahih kemudian menolaknya, tapi karena memang dia tidak menganggapnya sahih, maka tidak kufur pelaku tersebut, ya, yang menolak hadis-hadis ahad karena memang sanadnya mungkin dhaif, ya, karena sanadnya mungkin lemah, karena hadisnya mungkin lemah, maka tidak kufur. Ya, ini perbedaan hadis qudsi sama Al-Quran yang kedua. Perbedaan yang ketiga, ya, di sini ditulis 4 ya. Perbedaan yang ketiga, kita tulis ini 3. Annal Qur'ana la yunsabu illa ila Allah Ta'ala. Al-Qur'anul Karim itu tidak dinasabkan atau tidak dinisbatkan, tidak disandarkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan apa? Qala Allahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu artinya kita telah menisbatkan Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita menisbatkan Al-Qur'an kepada selain Allah. Kita mengatakan qala Rasul misalnya. Ya. Fima auha ilaihi rabbuh misalnya. Enggak ada lafaz-lafaz seperti itu. Rasul bersabda sebagaimana yang telah diwahyukan kepadanya oleh Tuhannya misalnya. Enggak ada. Kita langsung mengatakan qala Allah. Qala Rabbuna jalla wa ala. Allah berfirman, ya. Kita langsung mengatakan seperti itu. Nah, Al-Qur'an dia tidak dinisbatkan atau disandarkan kecuali kepada Allah. Amal hadithul qudsi fayunsabu ila Allah Ta'ala nisbata insya'in. Adapun hadis qudsi dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala nisbata insya. Hanya penyandaran insya. Ya, hanya penyandaran insya. Insya itu apa? Insya itu kemunculannya. Jadi kita menyandarkan hadis qudsi kepada Allah dalam rangka insya atau nisbata insya, karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yurwa mudhafan ila Rasul nisbata ikhbar. Dan diriwayatkan, ya, ketika diriwayatkan hadis qudsi ini, maka mudhafan ila Rasul. Kita menyandarkannya kepada Rasul dengan sandaran apa? Sandaran nisbata ikhbar. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menginformasikannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Rasul, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkannya kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Rasul secara makna, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada kita boleh jadi dengan redaksi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala kita meriwayatkan hadis qudsi ini tidak sama seperti kita menyampaikan Al-Qur'an. Kalau kita menyampaikan Al-Qur'an tidak boleh kita sandarkan kecuali kepada Allah. Maka kita katakan qala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Tapi tatkala kita
meriwayatkan hadis qudsi, ada dua redaksi yang disampaikan oleh para ulama hadis. Di antaranya kita mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, misalnya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang dia riwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau redaksi yang kedua, qala Allah azza wa jalla fima akhbara anhu rasuluh, misalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang disabdakan oleh rasulnya, begitu. Nah, tapi kalau Al-Qur'an kita langsung menisbatnya kepada Allah, langsung. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya kepada Rasul secara makna dan lafaznya. Ya, secara makna dan lafaznya. Ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Penulis mengatakan, annal Qur'ana tahrumu qira'atuhu. Ini keempat ya. Annal Qur'ana tahrumu qira'atuhu bil makna ala annahu Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim haram hukumnya dibaca dengan maknanya. Dibaca dengan maknanya, atau maknanya itu dibaca tapi dengan anggapan bahwa itulah Al-Qur'an. Kita ulangi lagi. Al-Qur'anul Karim haram kita membacanya dengan maknanya atau terjemahannya, lalu kita beranggapan bahwa itu adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam secara lafaz dan makna. Maka kalau seandainya lafaznya sudah berbeda, ya, meskipun kita menceritakan maknanya dalam bahasa Arab juga, tapi lafaznya sudah berbeda tentunya, maka tidak boleh kita menganggap itu Al-Qur'an. Kalau seandainya kita membaca itu dengan anggapan bahwa itu adalah Al-Qur'an, maka hukumnya adalah haram. Wa amal hadithul qudsi fala tahrumu riwayatuhu bil makna. Adapun hadits qudsi, maka meriwayatkannya secara makna itu tidaklah haram. Ya, kalau seandainya kita ingin lebih mensederhanakan bahasa kita agar hadits qudsi yang pernah kita baca atau pernah kita dengar, ya, itu dapat dipahami oleh orang-orang yang mungkin tidak memahami bahasa Arab, maka ini boleh saja. Ya, di dalam sebuah hadis qudsi disampaikan misalnya, kemudian kita sampaikan hadis qudsi tersebut secara makna. Kita riwayatkan hadis qudsi tersebut secara maknanya, maka tidak mengapa. Tapi kalau Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kita baca terjemahannya misalnya, atau kita sampaikan maknanya meskipun dalam bahasa Arab, ya, dengan anggapan bahwa itulah Al-Qur'an, maka tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Ya. Kemudian yang kelima, annal Qur'ana yuktabu bi rasmin khasin. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu ditulis dengan rasam khas. Ditulis dengan gaya penulisan yang khusus, yang dikenal dengan Ar-Rasmul Uthmani. Ya, Ar-Rasmul Uthmani, gaya penulisan khusus untuk Al-Qur'an. Wa huwa rasmul mushaf, atau yang dikenal juga dengan rasmul mushaf, gaya penulisan al-mushaf. Ya, mushaf itu apa? Mushaf itu buku yang isinya adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu diantara maknanya tadi apa? Yang tertulis di dalam mushaf. Jadi bedakan antara Al-Qur'an dan mushaf, ya. Ya, kita memegang mushaf, namun yang kita baca di dalamnya disebut sebagai Al-Qur'an. Ya. Nah, Al-Qur'anul Karim ditulis dengan rasam khusus, gaya penulisan khusus yang disebut sebagai rasmul mushaf atau ar-rasmul Uthmani. Dunal haditsul qudsi, berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi tidak ditulis dengan rasam khusus. Berarti dengan gaya penulisan umum yang dikenal dengan penulisan apa namanya? Ar-rasmu al-imla'i. Ya. Yang dikenal dengan rasam imla'i, ya, penulisan
bahasa Arab, ya, imla. Ya, biasanya imla dipelajari di pesantren-pesantren, ya. Suatu ilmu tersendiri tentang bagaimana cara kita menulis bahasa Arab. Itu namanya imla. Kemudian perbedaan yang keenam, annal Qur'ana tusammal jumlatu minhu ayatan. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim, sejumlah firman Allah yang ada, sejumlah firman Allah tersebut disebut sebagai ayat. Ya. Sebahagian dari Al-Quran itu disebut sebagai ayat. Makanya misalnya surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat pertama ini, ayat kedua ini, ayat ketiga ini. Al-Baqarah ada sekian ayat. An-Nisa ada sekian ayat. Jadi Al-Quranul Karim sebahagiannya itu dinamai sebagai ayat atau disebut ayat. Wal jumlatu minal ayati suratan. Dan sejumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran itu disebut sebagai surat. Wal ahadithul qudsiyatu la yusamma ba'duha ayatan wala suratan bittifaqil ulama. Adapun hadis qudsi sebahagiannya tidak disebut sebagai ayat ataupun surat sesuai kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada orang yang mengatakan disebutkan dalam sebuah hadis qudsi ayat sekian atau surat ini, tidak ada. Itu hanya ada di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-20 misalnya. Tapi hadis qudsi tidak ada yang namanya ayat, tidak ada pula yang namanya surat, ya. Kemudian yang ke-7, annal Qur'ana yushra'u 'inda qira'atihi al-isti'adzatu wal basmalatu duna al-hadits al-qudsi. Al-Quranul Karim, tatkala kita ingin mulai membacanya, ya, Al-Quranul Karim, tatkala kita akan membacanya, maka disyariatkan sebelum itu membaca isti'adzah, ya, atau ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal basmalah, dan juga disyariatkan membaca basmalah dunal hadits qudsi. Berbeda dengan hadits qudsi yang tidak disyariatkan sebelum membacanya untuk membaca isti'adzah ataupun basmalah, ya. Kemudian yang ke-8, annal Qur'ana muta'abbadun bitilawatih. Bahwasanya Al-Qur'an dengan membacanya itu dinilai pahala, ya. Seseorang tatkala membaca Al-Qur'an maka dihitung pahala baginya. Faman qara'ahu fakullu harfin bihasanah. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu, dengan setiap hurufnya dia akan mendapati satu kebaikan. Atau satu hurufnya, ya, setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka akan diberi ganjaran satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wa ammal hadithul qudsiyyu fa ghairu muta'abbadin bitilawatih. Maka adapun hadits qudsi, maka kita tidak bisa beribadah hanya dengan sekedar membacanya. Atau membaca hadits qudsi itu tidak dianggap ibadah yang diberi ganjaran pahala karenanya semata. Maksud karenanya semata, seseorang tidak memahami makna dari hadits qudsi tersebut kemudian membacanya, ya. Kemudian dia mendapatkan pahala. Tidak. Berbeda dengan Al-Quran yang kita tidak paham makna dari surah Al-Fatihah katakanlah. Tapi setiap kali kita membaca Al-Fatihah, satu hurufnya diberi 10 kebaikan. Adapun hadits qudsi, semata kita membacanya tidaklah mendatangkan pahala. Ya. Pahala dari membaca hadits qudsi itu bisa kita dapatkan kalau seandainya kita dalam rangka mengambil ilmu. Dan seseorang tidaklah bisa mengambil ilmu dari hadits qudsi kalau seandainya dia tidak paham. Ya. Jadi hadits qudsi itu membacanya bisa dianggap ibadah kapan? Tatkala kita berniat mempelajarinya. Ya. Bukan sekedar membacanya tanpa tahu arti. Ini maksudnya perbedaan antara Al-Quran dan hadits qudsi dari segi
pahala membacanya. Jadi sekedar membaca meskipun tidak tahu arti Al-Quran, ya, itu dinilai pahala, sedangkan hadis qudsi tidak dinilai pahala. Tapi tentunya tidak diragukan lagi kalau seseorang mempelajari hadis qudsi, tentu saat dia mempelajari hadis qudsi, dia membaca hadis qudsi tersebut, maka dia mendapatkan pahala dari apa? Dari pembelajarannya terhadap hadis-hadis qudsi tersebut. Ya, kalau seandainya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 8 perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Meskipun sama-sama firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasalam, namun ada beberapa perbedaan yang menonjol yang harus kita ketahui antara Al-Quranul Karim dan hadis qudsi. Kemudian pertanyaan yang keempat, ma mawdu'u ulumil Quran? Apa sih pokok bahasan yang dibahas di dalam ulumul Quran? Ya, apa yang dibahas di dalam ulumul Quran? Mawdu'uhu Al-Quranul Karim min ayyati nahiyatin minan nawahil madhkurati fi ta'rif. Yang dibahas di dalam ulumul Quran adalah Al-Quranul Karim itu langsung dari segi manapun atau dari aspek manapun, dari aspek-aspek yang tadi sudah dijelaskan di dalam ta'rif, ya. Ya, dari aspek-aspek yang banyak yang tadi disebutkan di dalam ta'rif. Itu pokok bahasan ulumul Quran. Kemudian yang kelima, ma thamaratu ta'allumi ulumil Quran? Apa sih buah dari mempelajari ulumul Quran tersebut? Apa faedah mempelajari ulumul Quran ini? Yang pertama, fahmu ma'anil Qur'anil Karimi wa ma'rifatu tafsiri. Dengan mempelajari ulumul Quran, maka kita berusaha untuk memahami makna-makna dari Al-Quranul Karim dan berusaha untuk mengetahui tafsirannya. Itu yang pertama, yaitu fahmu ma'anil Quran dan ma'rifatu tafsirih. Memahami makna Al-Quran dan mengenal atau mengetahui tafsirannya. Yang kedua, ad-difa' 'anil Quran. Buah yang lain dari mempelajari ilmu Al-Quran adalah agar kita bisa membela Al-Quranul Karim. Ya, membela Al-Quranul Karim wa raddu 'ala syubhat, dan membantah syubhat-syubhat. Ya, syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang membuat orang meragukan Al-Quran. Kita bantah. Seperti syubhatnya Qur'aniyun yang mengatakan bahwasannya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan segala sesuatu. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah, kata Allah sendiri, tibyanan likulli syai', kata mereka. Berarti sudah ada semuanya di dalam Al-Quran, tidak perlu kita berpegang dengan sunnah lagi. Ini syubhat yang harus kita bantah dalam rangka apa? Membela Al-Quranul Karim. Dan di antara cara agar kita bisa membela Al-Quranul Karim dan membantah syubhat-syubhat seperti ini, yaitu mempelajari ulumul Quran. Dan yang ketiga, ma'rifatul Quran ala haqiqatih, yaitu mempelajari Al-Quran atau mengenal Al-Quran dengan sebenarnya, ya, sesuai dengan hakikatnya. Yang keempat, idrakul juhudil mabdhulati fi haqqil Qur'anil Karim. Menangkap atau memahami atau mengetahui jerih payah yang dikorbankan dalam Al-Quranul Karim ini. Ya. Banyak juhud atau jerih payah yang sudah dikorbankan untuk Al-Quran ini, seperti misalnya terjemahan Al-Quran, kemudian ada buku-buku yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, ada buku-buku yang menjelaskan tentang asbab nuzul Al-Quran, ada buku-buku yang menjelaskan tentang nasikh dan mansukh, ada buku-buku yang menjelaskan tentang ulumul Quran itu sendiri, ada jerih payah yang lainnya.
yang telah dikorbankan atau yang telah dilakukan tentang Al-Qur'anul Karim. Nah, kita mempelajari ulumul Qur'an untuk mengetahui itu semua. Kemudian yang kelima, dar'ut ta'arudi wa hallul iskal, mencegah at-ta'arud, ya, mencegah atau menolak adanya kemungkinan ta'arud yang dipahami oleh sebahagian orang. Ya, ta'arud itu adalah kontradiksi. Ya, dar'ut ta'arud atau menyingkap sesuatu yang dianggap kontra, satu ayat sama ayat yang lainnya saling kontradiksi, tapi sebenarnya tidak. Itu maksudnya dar'ut ta'arud. Wa halul iskal, dan mengurai iskal. Iskal itu adalah sesuatu yang muskil di dalam Al-Quran, atau sesuatu yang kita anggap membingungkan gitu. Itu diurai dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari ulumul Quran. Ya. Kok ayat ini seakan-akan secara zahirnya bertentangan dengan ayat yang itu? Ya. Ternyata setelah kita mempelajari Al-Quran, diketahuilah yang satu itu nasikh, yang satu lagi mansukh. Yang satu itu sudah menghapus yang lainnya, sehingga yang awalnya kita kira saling kontradiksi, ternyata tidak ada kontradiksi di situ. Ya. Itu namanya dar'ut ta'arud wa hallul iskal, dan itu salah satu buah dari mempelajari ulumul Quran. Mal musammayatul ukhra li ulumul Quran. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih nama-nama lain untuk ulumul Quran ini? Apakah ulumul Quran ini memiliki nama yang lain selain ulumul Quran? Ya, ulumul Quran yusamma bi ulumit tafsir. Itu juga memiliki nama yang lain. Ya, yusamma maksudnya adalah yusamma ulumul Quran, sebagaimana yang ditulis oleh penulis di dalam cetakan yang kedua. Yusamma ulumul Quran, di sini ada ulumul Quran. Ya, yusamma ulumul Quran, ulumul Qurani bi ulumi at-tafsir. Ya. Kita tuliskan di sini ya. Dalam cetakan yang kedua, maka penulis mengatakan yusamma ulumul Qur'ani bi ulumit tafsir. Nah, jadi ulumul Quran itu sama dengan ulumul tafsir. Ulumul tafsir itu adalah nama lain dari ulumul Quran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mimma yustamaddu hadzal ilmu. Ya. Dari mana sumber atau bahan baku ilmu Al-Quran ini? Jadi setiap ilmu itu pasti ada bahan bakunya atau ada sumbernya. Apa sih sumber ulumul Quran itu? Dari mana dia diambil? Ya, dari mana dia diambil? Yustamaddu hadzal ilmu minal Quran. Jadi ulumul Quran, ilmu ini diambil dari Al-Quran wa sunnah, dan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, yakni setiap sabda Nabi alaihi salatu wasalam, setiap perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, dan sifat-sifat yang diriwayatkan kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wasalam, maka itu adalah sunnah. Ya. Nah, ilmu Al-Quran ini diambil dari Al-Quran itu sendiri, juga dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, wa aqwalus sahabati, dan perkataan-perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, wa tabi'in, dan juga perkataan-perkataan para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ma hukmu ta'allumi ulumil Quran? Apa sih hukum mempelajari ulumul Quran? Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Idza qama bihil ba'du
saqata 'anil baqin. Kalau seandainya sebahagian manusia, sebahagian orang sudah mempelajarinya, maka kewajiban tersebut gugur dari sebahagian yang lain. Itu makna dari fardu kifayah. Kalau seandainya tidak ada satu orang pun yang mau mempelajari ulumul Quran di dunia ini, maka seluruhnya berdosa. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mal farqu bainal mushaf wal Quran. Tadi kita sudah bahas perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Sekarang kita bahas pula apa perbedaan antara Al-Quran dan mushaf. Saya rasa dari awal tadi kita sudah memberikan isyarat sedikit petunjuk tentang perbedaan antara mushaf dan Al-Quran. Yang disebut sebagai mushaf huwa ismun lil maktubi fil Qur'ani al-majmu'i bainad daffataini. Ya. Yang dimaksud dengan mushaf, ya, mushaf itu adalah yang tertulis, ismun lil maktub itu adalah suatu kata untuk yang tertulis dari Al-Quran. Ya, Al-Quran ketika ditulis, ya, dan terkumpulkan di antara dua cover, ya, yang biasa kita pegang kalau mau baca Al-Quran. Ketika kita pegang mau baca Al-Quran, buku itu terdiri dari dua dafah. Dafah itu adalah, ya, kulit, ya, atau cover. Ya. Antara cover pertama dengan cover yang terakhir, ya, terhimpun di antaranya tulisan-tulisan Al-Quran. Ya, Al-Quran secara tertulis. Nah, itu disebut sebagai mushaf. Ya, itu disebut sebagai mushaf. Tempat menghimpun Al-Quranul Karim. Itu namanya mushaf. Jadi yang biasa kita sebut Al-Quran selama ini dari kecil kita menyebutnya Al-Quran itu sebenarnya adalah mushaf. Ya, istilah yang tepatnya adalah mushaf. Adapun Al-Quran huwa ismun li kalamillahi ta'ala alladhi takallama bihi. Itu adalah suatu istilah atau suatu kata untuk firman Allah, untuk perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia berkata-kata, yang dengannya lah dia berfirman. Al-maktubi fil masahif, yang tertulis di dalam mushaf. Ya, yang tertulis di dalam mushaf. Itu adalah Al-Quran. Jadi di dalam mushaf, yang tertulis di dalam mushaf itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Al-Quran. Ya. Kemudian yang ke-10, pertanyaan yang ke-10. Ma marahilu nash'ati ulumil Quran. Ya, ma marahilu nash'ati ulumil Quran. Tadi di judul besar penulis mengatakan apa? Ta'rifu ulumil Quran wa nash'atuhu. Ya, definisi atau pengertian ulumul Quran dan seputar tentang tumbuh kembangnya ulumul Quran ini, atau seputar tentang pertumbuhan ulumul Quran ini. Nah, sekarang di pertanyaan yang ke-10 ini penulis ingin menjelaskan fase-fase, ya, pertumbuhan ulumul Quran atau fase-fase perkembangan ulumul Quran. Jadi ulumul Quran, kata Syekh, marra ulumul Qur'ani bi arba'i marahila, bahwasanya ulumul Quran itu melewati beberapa fase. Jadi ada beberapa fase terkait tumbuh kembangnya ulumul Quran ini. Yaitu al-marhalatul ula, fase yang pertama, marhalatul musyafahah. Ya, fase yang pertama, marhalatul musyafahah wa talaqqi. Fase tatkala ulumul Quran, ya, itu secara lisan dipelajari atau diambil secara lisan, dari lisan ke lisan, wa talaqqi, atau dengan mengambilnya dari seorang guru dengan duduk di majlis fil qarnil awal. Dan fase ini adalah fase pada abad yang pertama dari hijrahnya Nabi kita alaihi salatu wasallam. Abad pertama
dari tahun Hijriah. Ya. Zamannya para sahabat. Ya, zamannya para sahabat. Ya. Itu fase ulumul Quran masihlah fase musyafahah dan talaqi. Jadi didapati dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan, dengan duduk di majlis orang-orang yang berilmu di antara mereka ketika itu. Ini fase yang pertama. Al-marhalatu tsaniyatu, sedangkan fase yang kedua, marhalatu tadwin dimna kutubin ukhra. Fase yang kedua yang dilalui oleh ulumul Quran itu adalah fase tadwin. Tadwin itu adalah pembukuan. Tapi pembukuan ulumul Quran pada fase yang kedua ini dimna kutubin ukhra itu diletakkan di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi tidak ada namanya kitab ulumul Quran. Tetapi terkadang di dalamnya ada pembahasan ulumul Quran. Itu maksudnya. Jadi seakan-akan ulumul Quran itu sudah dibukukan, tapi bukan dalam buku khusus yang diberi tajuk ulumul Quran. Tapi dalam buku-buku yang lain, kakutubil hadis, seperti buku-buku hadis. Ya, ulumul Qurannya dari mana? Dari hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut. Adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang ulumul Quran. Ya, seperti misalnya awalnya hadis-hadis kitab-kitab hadis para ulama hadis terdahulu, ya. Namun saya ingin menyampaikan bahwasannya ada hadis-hadis yang darinya diambillah ulumul Quran itu, ya, sehingga ada salah satu buku kami yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, ya, salah seorang syekh yang ma'ruf. Itu beliau memiliki buku yang berjudul Al-Arba'una Hadisan fi Ulumul Quran. Ya, hadis arba'in juga, 40-an hadis seputar ulumul Quran. Yakni dari hadis-hadis ini diambil ulumul Quran. Nah, awalnya hadis-hadis ini di zaman-zaman dulu hadis-hadis ini di mana? Di buku-buku hadis yang musnad. Ya, seperti bukunya Imam Bukhari atau sebelumnya kitab Muwatta'nya Imam Malik atau di dalam musnadnya Imam Ahmad, ya. Atau di dalam kutub sittah, ya, ada hadis-hadis yang menceritakan tentang ulumul Quran. Ini maksud fase yang kedua, marhalah yang kedua, marhalatul tadwin, fase pembukuan ulumul Quran dimna kutubin ukhra, tetapi dibukukan di dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab-kitab hadis. Nah, al-marhalatul tsalitsah, fase yang ketiga, marhalatut tadwini wa ta'lifil mustaqil. Barulah masuk ke fase pembukuan dan penulisan ulumul Quran secara ilmu tersendiri. Ya, secara ilmu tersendiri atau secara tersendiri, ya, independen. Dia merupakan buku atau karya tulis yang sifatnya adalah independen, memang dikhususkan untuk ulumul Quran. Wahia ala tariqataini. Nah, ketika itu fase pembukuan ini itu terbagi menjadi dua metode. Ta'lifun fi naw'in wahidin mustaqil. Metode yang pertama, pembukuan ulumul Quran pada fase yang ketiga ini, ta'lifun, penulisan, ya, fi naw'in wahidin mustaqil, penulisan tentang satu tajuk aja atau satu jenis saja atau satu aspek saja dari aspek-aspek ulumul Quran yang tadi kita bahas. Ya, kita sudah bahas tadi bahwa ulumul Quran kenapa tidak pakai kata ilmu tapi ulumu, menunjukkan ilmunya itu banyak karena memang yadummu abhasan kulliyatan muhimmatan tattasilu bil Quran. Apa kata Syekh tadi? Wa yumkinu i'tibaru kulli naw'in minha ilmun mutamayyizun. Syekh tadi mengatakan bahwa setiap jenis atau setiap aspek yang dikaji di dalam ilmu Al-Quran itu bahkan bisa dianggap sebagai ilmu tersendiri. Nah,
Bentuk yang pertama, penulisan atau pembukuan pada fase yang ketiga itu penulisan ulumul Quran satu jenisnya saja. Contohnya misalnya kitab khusus tentang asbabun nuzul, kitab ulumul Quran khusus tentang an-nasikh wal mansukh, kitab ulumul Quran khusus tentang pembahasan satu saja, satu pembahasan dari pembahasan yang banyak yang masuk ke dalam kategori ulumul Quran. Metode yang kedua, ta'lifun yajma'u iddata anwa'in fi kitabin wahid, yaitu penulisan ulumul Quran yang menghimpun seluruh jenis atau banyak jenis ulumul Quran dalam satu buku. Ya. Salah satu contoh yang paling dekat adalah buku yang sedang kita kaji ini. Ini kitab ulumul Quran yang di dalamnya akan kita pelajari beberapa jenis ulumul Quran dalam satu buku ini saja. Ya, dalam satu buku ini saja. Itu fase yang ketiga. Al-marhalatul rabi'ah, ya. Fase yang keempat yang dilewati atau dilalui oleh pertumbuhan ulumul Quran, marhalatut ta'lif fil 'asril hadir, yaitu fase penulisan ulumul Quran di masa sekarang ini. Ya, wa tatamayyazu hadhihi al-marhalatu bi tahriril masaili wa ta'ammuqi fiha. Nah, marhalah atau fase yang keempat ini memiliki keistimewaan bahwa masalah-masalah ulumul Quran di fase ini atau pada penulisan belakangan ini itu mengkaji ulumul Quran secara mendalam. Ya, mengkaji ulumul Quran secara mendalam. Setiap masalahnya dikaji secara terperinci dan mendalam. Ya, itu marhalah yang keempat atau pada masa kita sekarang ini. Ya. Itu soal yang ke-10. Soal yang ke-11 yang dengannya penulis menutup pembahasan yang pertama ini tentang definisi ulumul Quran dan pertumbuhannya. Beliau mengatakan ma abrazul muallafati fi ulumul Quran. Apa karya-karya tulis tentang ulumul Quran yang paling menonjol. Ya, yang paling menonjol atau yang paling populer. Ya, atau yang paling penting. Ya. Maka beliau mengatakan yang pertama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya. Ini di antara kitab Ulumul Quran yang paling populer. Ya. Yang paling bisa kita katakan yang mendalam dalam mengkaji setiap masalah-masalah Ulumul Quran. Ya. Ini karya di Badruddin Az-Zarkashi, karya Badruddin Az-Zarkashi al-mutawaffa yang wafat sanata 794 hijriyatan pada tahun 794 hijriyah. Jadi hidup pada tahun pada abad yang ke-8 hijriyah ya. Wa qad damma 47 naw'an min anwa'i ulumil Quran. Dan kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Az-Zarkashi ini itu memuat atau menghimpun 47 jenis dari jenis-jenis ulumul Quran. Nah, kita sudah lewat atau sudah berlalu saat kita mengkaji tentang definisi ulumul Quran, bahwa ulumul Quran itu menghimpun atau memuat ulumul Quran dari berbagai macam aspeknya. Ya, berbagai macam jenisnya. Ya, dan kita juga sudah baca tadi bahwa di fase yang ketiga dari fase pertumbuhan ulumul Quran itu ada fase pembukuan penulisan ulumul Quran secara independen atau secara tersendiri dan terbagi menjadi dua metode. Ada yang hanya menulis tentang ilmu tertentu saja atau jenis tertentu saja dari ulumul Quran. Ya, seperti asbabun nuzul, an-nasikh wal mansukh dan yang lainnya. Ada yang menulis ulumul Quran ya dalam satu buku, tapi satu buku itu menghimpun banyak jenis-jenis ulumul Quran, banyak aspek-aspek ulumul Quran. Di antaranya adalah
kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Az-Zarkashi ini menghimpun 47 jenis dari jenis-jenis ulumul Quran. Kemudian juga di antara karya tulis ulumul Quran yang sangat populer dan sangat bagus untuk kita jadikan sebagai referensi utama, Al-Itqan fi Ulumil Quran li Jalaluddin As-Suyuti al-mutawaffa sanata 911 hijriyatan, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kalau tadi Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti memiliki karya dalam bidang ilmu Ulumul Quran yang beliau beri nama Al-Itqan fi Ulumil Quran. As-Suyuti wafat pada tahun 911, jadi beliau di antara ulama abad 9 atau 10. Waqad damma 80 naw'an. Buku beliau ini lebih memuat lebih banyak lagi jenis ulumul Quran. Kata penulis, waqad damma 80 naw'an. Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu menghimpun 80 jenis dari jenis-jenis ulumul Quran. 80. Ya. Dan biasanya kalau seandainya kita minta rekomendasi dari para ulama yang bisa merekomendasikan kita tentang buku-buku apa yang bagus untuk kita miliki dalam setiap cabang ilmu, kalau kita tanya tentang buku atau referensi utama dalam ulumul Quran, biasanya kalau tidak dinasihati untuk membeli Al-Burhan, maka Al-Itqan. Ini di antara dua buku yang sangat mendalam yang mengkaji tentang ulumul Quran yang ditulis oleh para ulama dulu ya. Kemudian yang ketiga, Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Manahilul Irfan fi Ulumil Quran li Muhammad ibn Abdul Azim Az-Zarqani, yang lebih dikenal dengan nama Az-Zarqani. Manahilul Irfan fi Ulumil Quran karya Muhammad bin Abdul Azim Az-Zarqani al-mutawaffa sanata 1367 hijriyatan, yang wafat pada tahun 1367 Hijriyah. Jadi ulama pada abad ke-14 Hijriyah. Ya. Ini 3 abrazul muallafat fi ulumil Quran. 3 karya yang sangat penting, yang sangat populer, yang sangat menonjol dalam bidang ulumul Quran. Ya. Ini yang mungkin dapat kita sampaikan untuk majelis yang pertama ini. Dan yang kita pelajari barusan ini adalah muqaddimah yang memuat 3 informasi penting. Ya. Yang pertama adalah kenapa beliau atau penulis menulis tulisannya ini. Kenapa beliau menulis buku Ulumul Quran Su'alun wa Jawabun ini. Kemudian yang kedua, beliau juga menceritakan tentang apa itu Ulumul Quran. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan rujukan-rujukan atau referensi-referensi utama beliau dalam mengumpulkan materi-materi yang beliau muat di dalam kitab Ulumul Quran Su'alun wa Jawab ini. Kemudian setelahnya kita mengambil pembahasan pertama dari Ulumul Quran, dari kitab Ulumul Quran Su'alun wa Jawab ini, yaitu tentang ta'rif Ulumul Quran wa nash'atuhu, definisi Ulumul Quran dan seputar pertumbuhan Ulumul Quran, yang di dalamnya kita mengenal beberapa pengantar dasar yang harus kita ketahui seputar Ulumul Quran. Ya, Muhammad bin Ali As-Sabban di dalam sebuah syairnya pernah mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin 'ashara, al-hadd wal mawdu' thumma thamra wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu al-istimdad wa hukmu syari' masail wal ba'du bil ba'd ittafa wa man dara al-jami'a haza syarafa. Sesungguhnya mabadi atau pengantar dasar dalam setiap disiplin ilmu itu ada 10, yaitu definisi, ya, kemudian maudhu atau pokok bahasan, tsumma thamrah, manfaat mempelajari disiplin ilmu tersebut, kemudian wanisbatun, ya, hubungannya atau kedudukannya, ya, wa fadluhu, ya, fadilahnya atau keutamaan mempelajarinya, wal wadi', siapa pencetusnya, wal ismu, kemudian namanya,
al-istimdadu, sumber pengambilannya, yakni apa tadi, bahan baku atau dari mana diambil ilmu tersebut, kemudian hukmu syari', hukum mempelajarinya, dan yang ke-10 masail, masalah-masalah apa saja yang dibahas di dalam disiplin ilmu tersebut. Wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a haza syarafa, mengetahui sebahagiannya daripada sebahagian yang lain itu sudah cukup, ya. Dan siapa yang menguasai semuanya maka akan meraih kemuliaan, ya. Semakin kita kenal dengan sesuatu, maka semakin kita cinta kepadanya, semakin kita semangat dalam mempelajarinya. Kalau seandainya sesuatu itu adalah ilmu atau suatu disiplin ilmu, maka di sini beliau memulai kitab Ulumul Quran ini dengan materi-materi pengenalan seputar Ulumul Quran, apa keutamaan mempelajarinya, buah mempelajarinya, apa yang dibahas di dalamnya, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari pembahasan-pembahasan seterusnya sampai kita menyelesaikan kitab ini insyaallah taala. Adapun tentang jadwal mungkin belum bisa kita pastikan, insyaallah yang mengikuti pembelajaran ini secara online dari rumahnya masing-masing, silakan selalu dipantau Facebook Markas Online Takalam, ya. Insyaallah kita akan informasikan mengenai waktu atau jadwal kajian kitab ini secara online, dan boleh jadi itu secara mendadak, ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.